Salam sejahtera para mahasiswa yang berbahagia. Di video kali ini, kita akan mengupas terkait teknik integrasi fungsi trigonometri bagian kedua. Bersama saya, Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Setelah memahami dengan baik konten dari video ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegralkan fungsi trigonometri yang melibatkan bentuk perkalian dua fungsi trigonometri, sinus maupun kosinus, atau antar sesama fungsi sinus atau antar sesama fungsi kosinus. Kedua, mahasiswa dapat mengintegralkan fungsi trigonometri yang melibatkan bentuk tangen pangkat m x dikali dengan sekan pangkat n x. Integral trigonometri yang melibatkan perkalian sudut dapat diselesaikan dengan rumus identitas trigonometri, kemudian mengintegralkannya. Berikut diberikan beberapa rumus identitas trigonometri yang sering dijumpai. Penurunannya sudah pernah dibahas ketika sekolah menengah atas dulu. Kita lihat sekarang bagaimana kita mengkapitalisasi identitas trigonometri ini dalam penyelesaian integral. Dicontohkan di sini, evaluasilah integral sin 4x cos 3x. Tahapan pertama, kita perlu menyatakan perkalian dua fungsi ini. Sin 4x cos 3x menjadi suatu fungsi trigonometri yang merupakan penjumlahan. Dalam hal ini kita menggunakan identitas trigonometri sehingga kita mendapatkan integral setengah dikali dengan sin x ditambah sin 7x. Bentuk ini lebih mudah diselesaikan karena kita mengetahui bahwasanya integral sin itu adalah cos x dikalikan dengan min 1, dan juga kita mengetahui integral sin itu adalah sebesar cos 7x dikali dengan min 1/7. Karena keduanya kita kalikan dengan setengah, maka mendapatkan hasil sebagai berikut. Sedangkan untuk integral yang melibatkan bentuk tangen pangkat m x dan sekan pangkat n x bisa kita selesaikan dengan meninjau 3 kasus berikut. Kasus yang pertama, jika n suatu bilangan genap, artinya sekannya berpangkat genap. Kita bisa melakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, kita pisahkan bentuk sekan kuadrat dari sana. Terus kemudian kita masukkan identitas trigonometri, dan kemudian kita lakukan substitusi U sama dengan tan X. Kita simak contoh berikut untuk melihat bagaimana langkah-langkah tersebut diterapkan. Evaluasilah integral tan X dikali dengan sekan pangkat 4 X. Yang kita lakukan di sini adalah kita memisahkan sekan kuadrat dari sekannya. Dalam hal ini, karena kita memiliki sekan pangkat 4, dipisah di sini menjadi sekan kuadrat dan sekan kuadrat. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kalau kita misalkan U sama dengan tan X, maka turunan U tersebut atau DU sama dengan sekan kuadrat X dx. Sekan kuadrat X dx kita jumpai di sini. Artinya ini bisa kita ganti menjadi DU. Kemudian kita juga perlu menggunakan identitas trigonometri di mana sekan kuadrat kita nyatakan sebagai tan kuadrat X ditambah 1. Nah, sekarang semuanya sudah dalam bentuk tangen atau DU yang merupakan sekan kuadrat dx. Sehingga semua bisa kita substitusikan hingga kita memperoleh suatu bentuk integral dalam variabel U. Tan sama dengan U, tan kuadrat tambah 1 sama dengan U kuadrat tambah 1, dan sekan kuadrat X dx sama dengan DU. Ini suatu integral fungsi polinomial yang bisa kita selesaikan. Dan kemudian ketika telah mendapatkan hasil integralnya, kita perlu mensubstitusikan balik bahwasanya U sama dengan tan X.
Hasil akhirnya kita dapatkan sebagai berikut. Kasus kedua adalah ketika jika M suatu bilangan ganjil. Dalam hal ini kita perlu melihat langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita pisahkan bentuk sekant X dan X. Kita gunakan identitas trigonometri tangen kuadrat sama dengan sekant kuadrat kurang 1. Kemudian kita gunakan substitusi U sama dengan sekant X. Kita ilustrasikan. Evaluasi integral sekant pangkat 3 X dan dikalikan dengan tangen pangkat 5 X dx. Pertama, kita pisahkan sekant tangen. Ya, dalam hal ini terlihat bahwasanya sekant pangkat 3 dan tan pangkat 5 itu kita pisahkan sekant tangennya sehingga fungsi yang ini menjadi sekant kuadrat dan tangen pangkat 4 ya. Kenapa ini perlu kita pisahkan? Karena kalau kita misalkan U sama dengan sekant, maka DU sama dengan sekant X tangen X dx. Ini semua nanti bisa kita tukar menjadi DU. Dan kita menggunakan identitas trigonometri tangen kuadrat sama sekant kuadrat kurang 1 di sini ya. Tangen pangkat 4 diganti menjadi sekant kuadrat X kurang 1 dikuadratkan. Sekarang kalau kita substitusikan sekant sama dengan U, kita mendapatkan kuadrat. Di sini kita akan mendapatkan U kuadrat kurang 1 dikuadratkan dan ini menjadi DU. Ini adalah suatu integral polinomial dalam variabel U yang bisa kita selesaikan. Hasilnya dalam U adalah seperti ini. Tentu kita perlu mensubstitusikan U sama dengan sekant X sehingga hasilnya dinyatakan sebagai variabel X sebagai berikut. Kasus ketiga adalah kasus ketika N bilangan ganjil dan M bilangan genap. Artinya tangennya berpangkat genap dan sekannya berpangkat ganjil. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah bentuk integral dalam sekant X dengan identitas trigonometri tangen kuadrat sama dengan sekant kuadrat kurang 1. Kemudian kita menggunakan rumus reduksi untuk pangkat sekant X. Rumus reduksi tersebut adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat secara sekilas, nampak bahwasanya dari suatu integral kita menghasilkan integral baru. Rumus reduksi ini memang dihasilkan dari konsep integral parsial. Dan dapat kita lihat juga di sini bahwasanya integral semula itu berpangkat n, kemudian integral yang baru yang dihasilkan itu akan lebih mudah karena pangkatnya n kurang 2. Artinya pangkatnya berkurang 2. Oleh karena itu, ini bisa kita lakukan secara suksesif berurutan untuk menyelesaikan permasalahan kita. Mari kita lihat contoh suatu integral fungsi yang tergolong kasus ketiga. Integralnya adalah tangen kuadrat X dikali dengan sekant pangkat 3 X dx. Pertama, kita perlu menyatakan tangen dulu sebagai sekant kuadrat kurang 1, sehingga setelah kita substitusikan kita secara praktis mendapatkan dua bentuk integral. Integral yang pertama adalah integral sekant pangkat 5 X dx dan integral yang kedua adalah sekant pangkat 3 X dx. Di sini kita perlu menyelesaikannya satu persatu. Namun kita ingat bahwasanya menyelesaikan integral berpangkat besar itu berpotensi untuk mendapatkan integral berpangkat kecil. Oleh karena itu kita selesaikan yang besar terlebih dahulu. Berikut rumus reduksi integral berbentuk sekant pangkat n, di mana n adalah bilangan ganjil, yang kalau kita aplikasikan kepada sekant pangkat 5, integralnya akan menjadi sebagai berikut. Kita memperoleh integral sekant pangkat 3 di sini, di mana integral sekant pangkat 3 tersebut sama dengan sebagai berikut. Kita juga mengaplikasikan rumus dalam kotak ini. Dan kita tahu nanti bahwasanya integral sekant pangkat X sudah bahas di dalam slide sebelumnya. Suatu bentuk standar ya.
Baik, sekarang kita salin dua ekspresi sebelumnya, ya. Integral sekant pangkat 5 dan integral sekant pangkat 3. Dan itu kita masukkan ke dalam rumus ini, ya. Integral sekant pangkat 5 adalah sepanjang ini, dan kemudian hasilnya dikurangi dengan integral sekant pangkat 3 x dx. Nah, kita melihat di sini ada integral sekant pangkat 3, di sebelah sini juga ada, maka otomatis kita perlu menyatukannya terlebih dahulu. Dalam hal ini 3/4 dikurang dengan 1 itu tentu hasilnya minus seperempat, ya. Minus seperempat dikali dengan integral sekant pangkat 3 x dx. Nah, integral sekant pangkat 3 ini ada formulanya, ya, dari rumus reduksi halaman sebelumnya. Itu tinggal kita masukkan menjadi yang berwarna ungu di sini. Nah, tentu kita di sini mendapatkan integral sekant dan kita tahu penyelesaiannya itu dalam bentuk logaritmik natural sekant x ditambah dengan tan x. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh di baris terakhir ini. Silahkan melihat secara saksama pengerjaannya dengan memberhentikan video secara sementara. Berikut disajikan beberapa rumus reduksi integral fungsi trigonometri berpangkat yang dapat kita aplikasikan ketika bertemu bentuk-bentuk lainnya. Kita telah membahas rumus yang pertama ketika sekant pangkat n ax dx. Ada juga rumus untuk tangen, sinus, dan juga kosinus. Kesamaan dari semua rumus ini adalah kita mengubah suatu bentuk integral yang sulit menjadi yang lebih mudah diselesaikan. Sulit di sini ditandai dengan pangkatnya sebesar n, dan mudah di sini ditandai dengan pangkatnya adalah n-2. Itu konsisten di 4 rumus yang disajikan di dalam slide ini. Para mahasiswa yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung video. Kita telah membahas bagaimana integral trigonometri yang melibatkan perkalian sudut dan juga fungsi sinus dan kosinus dapat diselesaikan dengan rumus identitas perkaliannya. Kemudian kita akan mendapatkan suatu bentuk integral yang gampang diselesaikan dengan penambahan dan pengurangan. Kedua, kita telah membahas fungsi tangen pangkat m, sekant pangkat n, dan ini kita cari integralnya. Penyelesaiannya dapat dikategorikan menjadi salah satu dari 3 jenis. Yang pertama ketika n genap dan m bisa genap atau ganjil. Yang kedua ketika m bilangan ganjil dan n bisa genap atau ganjil. Dan kasus ketiga adalah ketika m bilangan genap dan n bilangan ganjil. Kasusnya pasti jatuh ke salah satu jenis ini. Untuk jenis yang pertama, kita dapat membentuk sekant kuadrat x dx terlebih dahulu menggunakan identitas trigonometri sekant kuadrat x sama dengan tangen kuadrat x tambah 1, dan kita menggunakan permisalan u sama dengan tangen x dan du otomatis menjadi sekant kuadrat dx. Hasilnya nanti kita akan lihat adalah suatu fungsi trigonometri tangen yang dijumlahkan satu sama lain. Untuk kasus yang kedua, ketika m ganjil, kita dapat membentuk fungsi sekant x tangen x dx terlebih dahulu karena ini ada hubungannya dengan du, di mana u-nya sendiri adalah sekant x. Identitas trigonometri yang kita pakai adalah tangen kuadrat sama dengan sekant kuadrat kurang 1. Dan nanti kita lihat bahwasanya hasil akhirnya merupakan linear kombinasi dari berbagai fungsi sekant. Untuk kasus yang kelima, kita gunakan rumus reduksi. Dan ini sangat bermanfaat untuk mengintegralkan fungsi trigonometri berpangkat. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.